Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal. NIM saya 24123227 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer kelas SI03. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode program saya menggunakan Android Studio untuk membuat halaman login, dashboard, akun, presensi, dan pengumuman yang ada pada aplikasi siswa. Nah, aplikasi siswa ini nanti bertujuan untuk presensi para siswa. Oke, langsung saja saya jelaskan dari halaman login. Nah, di sini sudah saya buat codingannya ya, programnya. Yang pertama yang kalian lihat itu di layar di sini ada yang namanya linear layout. Nah, ini nih linear layout. Linear layout itu halaman yang akan kontainer halaman yang membungkus dari elemen-elemen di dalamnya. Yang pertama, kita buat linear layout di sini menggunakan match parent karena untuk full halaman. Lebarnya full, tingginya full. Nah, orientasinya ini saya buat vertikal dan menggunakan padding 20 agar tidak elemennya ini tidak mepet ke sisi layar. Selanjutnya di sini ada foto icon kampus university. Caranya untuk menampilkan gambar atau logo di layar ini kita menggunakan image view. Kita panggil image view, maka akan keluar tinggi dan lebarnya ini untuk mengatur besarnya gambar yang akan kita tampilkan. Nah, di sini saya pakai 150. Untuk ngeceknya coba kita bikin 15 dp. Nah, maka gambarnya akan mengecil karena saya bikin lebarnya adalah 15 dp. Kalau kita buat sama 150 maka akan kembali. Lalu gravity center ini agar si objek atau fotonya ini berada di tengah karena pakai center. Kalau kita hilangkan, nah dia akan defaultnya di sisi kiri layar ya. Nah, kita buat center agar ke tengah. Lalu kasih margin bottom. Margin bottom ini 35 dp. Margin top 40 dp. Nah, apa sih fungsinya margin bottom sama margin top ini? Agar si foto ini atau si objek ini mempunyai jarak atas dan jarak bawah dari objek atau elemen lainnya. Contoh, misal kita hilangkan margin bottomnya. Nah, maka di tulisan login sama foto ini akan berdempet ya. Maka kita kasih margin bottom. Jadi saya kasih 35 agar berjarak. Oke. Jangan lupa ditutup image view-nya. Lanjut kita ke tulisan login. Nah, gimana cara buat tulisan login ini? Menggunakan namanya text view. Kita bikin text view layout width-nya. Lebarnya itu wrap content, height-nya juga wrap content. Jadi lebar dan tingginya itu kita bikin wrap content agar fleksibel. Selanjutnya kita menggunakan teks login. Nah, ini login ini ya yang akan dimunculkan tulisannya di layar. Misal kita ganti
Amikom. Nah, maka tulisan Amikom lah yang akan muncul di layar situ. Selanjutnya ada text size. Text size untuk mengatur besar kecilnya teks yang akan muncul. Saya kasih 40 dp. Nah, layout Gravity ini sama kayak tadi, agar teksnya ke tengah dan margin bottomnya itu 30 agar berjarak dengan elemen bawahnya. Jangan lupa ditutup text view-nya, lanjut ke niche. Nah, niche ini sama pakai text view, lebar tingginya pakai wrap content, dan teksnya niche. Lanjut. Nah, di sini di bawah niche ini ada kotak ya, kotak panjang ini. Bagaimana cara membuatnya? Kita menggunakan edit text. Nah, cara membuat ini menggunakan edit text. Kasih lebarnya full layar, match parent, tingginya web content. Margin kasih 20, margin bottomnya, padding left 5 dp. Nah, di sini ini ada hint. Ini untuk apa? Nah, di sini di halamannya ada tulisan masukkan niche. Nah, itu buatnya pakai hint. Dipakai hint, kita tulis masukkan niche. Nah, karena ada ID ini, gunanya buat apa sih ID ini? Untuk nanti biar kita bisa berpindah halaman. Padding left 5 dp. Nah, padding left ini untuk agar si tulisan masukkan niche-nya ini tidak mepet ke sisi kiri. Jadi dia akan berjarak sedikit ke kanan, menjorok ke kanan 5 dp. Oke, lanjut. Nah, di sini tuh ada bordernya, border ungu ya. Border ungu itu saya buatnya pakai background drawable border. Jadi di sini sudah ada. Nah, ini ada bordernya, ini warna ungu. Nah, ini radiusnya agar dia tidak lancip, jadi ngelengkung, agak tumpul. Nah, kita panggil di halaman login ini menggunakan background, maka akan tampil di sini ungu. Ya, lanjut password sama menggunakan text view, ini sama. Lanjut ke login. Login ini pakai namanya button. Nah, lebarnya full layar, tingginya wrap content, teksnya login. Nah, di sini pakai btn login agar nanti bisa dipanggil untuk pindah ke halaman lain. Nah, itu nanti. Lanjut kita halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini pakai linear layout, match parent, tingginya orientationnya vertikal. Lalu di dalam linear layout ini saya bikin linear layout lagi. Nah, linear layout ini nanti untuk membuat yang bagian atas ini ya,
kita pakai match parent full, tingginya wrap, orientasinya vertikal. Lalu nah sama kayak tadi, foto atau gambar itu pakai image view, ini lebar dan tingginya. Nah ini kita pakai SRC, untuk memanggil foto ini. Foto ini tersimpan di mana? Di drawable. Ini drawable. Nah, cari namanya profil. Nah, ini profil. Panggil dari situ. Drawable/profil. Tengah pakai gravity center. Margin bottomnya 10, margin top 30. Kita tutup image view. Lanjut ke text view sama kayak tadi, pakai wrap. Teksnya ini isinya text size. Nah, text style bold ini agar tulisan itu lebih hitam, lebih tebal. Nah, lebih tebal bold. Pakai gravity center, margin bottomnya 40 agar berjarak dengan elemen bawahnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian, nah ini ada linear layout lagi. Linear layout ini pakai full match parent, tingginya wrap content, orientasinya horizontal. Nah, lanjut ke ini untuk membuat card kayak gini, seperti ini, card seperti ini, kita pakai namanya, nanti pakai card view. Nah, kasih widthnya 0, widthnya 6, tingginya wrap content. Terlalu margin, nah margin ini untuk mengatur jarak di antara sisinya, ini 10 dp. Lanjut bikin linear layout lagi di dalamnya, match parent center, padding bottomnya 20, orientasinya vertikal. Nah, di dalam card ini ada foto ya, akun. Ini menggunakan image view seperti tadi. Lebar tingginya 80 dp. Lalu ini untuk memanggil fotonya, marginnya 10. Oke. Nah, di sini pakai text view untuk tulisannya. Jangan lupa ditutup tiap cardnya, ini card view-nya. Nah, lalu sampingnya sama, tinggal di copy, bisa ya, di copy dari sini, di copy ke sini. Sama kayak tadi, make view, text view-nya untuk ini ya. Nah, untuk yang terakhir logout ini juga sama, kayak card view-nya lagi, card view, linear layout, image view untuk gambar, tulisan logout pakai text view, lalu tutup. Selesai. Lanjut ke akun. Nah, di akun ini sebenarnya sama ya kayak login tadi. Ini ada text view, pakai text view. Ini sama kayak login, pakai edit text view.
Nah, button sama button, cuma beda namanya aja, ubah. Nah, untuk presensi ini linear layout full, orientasinya vertikal, kasih padding 20, lebarnya full juga. Lalu dalamnya ada linear layout lagi, ini yang kotak ini pakai match parent 300 dp besarnya. Nah, kalau misal kita ubah kan 30, maka dia akan mengecil ya besarnya, itu bikin 300 kotak. Lalu backgroundnya ini abu-abu, bawahnya itu ada text view, match parent, where content. Nah, ini isi teksnya, arahkan kamera ke ini tipe arahkan kamera ke QR kode untuk presensi. Nah, ini adalah text colornya hitam ya, text size nya 16, bawahnya ada edit text seperti tadi. Lanjut pengumuman. Nah, pengumuman ini pakai list view biar muncul item 1, item 2 itu memakai list view. Terus ini lebar dan tingginya, lebar tingginya mau berapa, ini full satu layar maka match parent semua. Oke, lanjut kita ke programnya, ke Kotlin-nya untuk menghubungkan dari layar ke layar. Nah, di sini udah ada login XML dan login KT untuk halaman, dan ini Kotlin-nya ya. Nah, di Kotlin-nya ini udah defaultnya udah ada kayak gini, kelas login ini. Nah, dari sini set view, set content view, login yang artinya mengambil dari login XML ini ya. Terus kita bikin variabel namanya val edit niche, val edit password, dan btn login, button login. Di sini pak ada find namanya find view by ID. Nah, artinya find view ID mengambil komponen, mencari komponen dari layout berdasarkan ID. Nah, ID-nya ini adalah edit niche. Edit niche dari mana? Nah, ini edit niche ini dari ini ID edit niche. Nah, di sini kita panggil di sini edit niche. Nah, ini mengacu ke login XML tadi, sama password juga edit password, button sama btn login. Nah, di bawah ini ada pindah ke dashboard. Nah, ini button login set on click listener, artinya saat tombol login ini diklik maka akan otomatis pindah ke halaman dashboard. Nah, di bawahnya ada val pindah, artinya variabel pindah intent. Dengan intent ini digunakan untuk berpindah agar bisa berpindah antar activity. Activity itu adalah halaman. Nah, ini untuk berpindah antar activity ya. Nah, this ini adalah activity sekarang atau halaman sekarang. Lalu tujuannya kemana? Ke dashboard. Tujuannya ke dashboard. Nah,
Lalu sini ada start activity, mulai activity. Intent sama dengan pindah, artinya jika tombolnya diklik maka akan start activity, berpindah ke halaman dashboard. Nah, sekarang lanjut ke dashboard. Di sini sama ya kayak tadi. Pakai find view by ID, mencari ID. Ini juga sama semua ya. Oke, di akun. Oke. Sekarang coba kita running ya. Kita running programnya. Oke. Oke, sabar, lagi nunggu. Nah, sudah ada. Oke. Nah, ini biar kelihatan jelas. Nah, sini udah running ya, running. Kita masuk ke login. Nah, kita ketik bebas lah. 3 password 24. Nah, kalau kita klik login ini, maka akan masuk ke dashboard kita. Nah, seperti yang tadi di sini login. Nah, pindah ke dashboard ini kita klik loginnya, pindah ke dashboard gitu ya. Oke, di dashboard ini ada akun, pengumuman, presensi, logout. Kita coba klik akun. Nah, maka akan masuk ke tadi ya, halaman akun, ubah akun. Masuk ke pengumuman kita belum ada. Presensi ya, masuk ke halaman presensi. Arah kamera untuk kode untuk presensi. Logout. Nah, logout ini kembali ke login. Nah, ini di sini nih. Tadi kelewat ya. Kelewat di bagian logout. Logoutnya ini kalau kita klik, karena dia nggak punya halaman, jadi kembali ke halaman login ya, halaman login awal. Di sini kan ini pindah ke halaman logout atau ke login. Ini harus pindah activity, halaman sekarang tujuannya ke login. Nah, di sini login, start activity-nya intent sama dengan mulai. Nah, maka saat logout diklik, kembalinya ke halaman login gitu. Masih. Nah, mungkin dari saya itu penjelasannya dari program coding halaman aplikasi siswa saya ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan penjelasan saya. Semoga paham dan mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.